Kita masuk ke berita utama, saudara. Puluhan warga korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur mendatangi kantor BPN setempat. Warga meminta kemudahan mengurus sertifikat tanah mereka. Pasalnya selama 10 tahun, rumah yang mereka tempati hingga saat ini tidak memiliki sertifikat. Dalam kesempatan itu, para warga juga membawa poster yang bertuliskan kegalauan warga. 40 lebih warga eks-korban lumpur Lapindo asal desa Reno Kenongo, Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah bertahun-tahun direlokasi di perumahan Reno Joyo, desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, mendatangi kantor BPN setempat. Dengan membawa sejumlah poster yang bertuliskan kegalauan mereka, para warga ini mengharapkan kejelasan terkait rumah mereka yang sudah ditempati lebih dari 10 tahun, sertifikatnya belum keluar. Perjuangan warga perumahan Reno Joyo yang berada di desa Kedung Solo sudah 10 tahun berjalan, tetapi belum menemukan titik terang untuk memperoleh sertifikat rumah yang ditempatinya, padahal rumah mereka sudah lunas. Untuk itu warga meminta dan memohon diberikan kemudahan kepada BPN Kabupaten Sidoarjo untuk bisa diterbitkan surat tanah yang ditempatinya. Warga ini memperjuangkan hak, tapi baru kali ini ada itikat baik dari BPN untuk membantu penyelesaian sertifikat perumahan Reno Joyo. Makanya kita ke sini bukannya untuk demo, bukan, tapi kita hanya mengawal. Karena di sini BPN punya itikat baik untuk membantu warga perumahan Reno Joyo. Jadi dari 8 pertemuan ini ada peningkatan untuk ke arah yang lebih baik, ke arah penyelesaian sertifikat di perumahan Reno Joyo. Kesulitan warga menerima sertifikat tanah sendiri disebabkan beberapa hal, karena adanya oknum penjual tanah yang kini ditahan, serta pihak notaris yang turut ditahan akibat kasus korupsi tanah TKD bersama notarisnya. Tak hanya itu saja, kasus ini diperparah lagi dengan adanya oknum-oknum yang diduga mempersulit proses kepengurusan sertifikat para warga eks-korban Lapindo tersebut. Di sini kami mengawal terkait dengan hak-hak warga terkait jual beli tanah, yaitu perjanjian jual beli, surat kuasa jual beli dari penjual yang waktu itu diatasnamakan Sunarto yang saat ini sedang ditahan dengan Kala Bumi Persada dan warga. Surat tersebut tidak pernah diberikan oleh notaris Rosida. Yang kita ketahui bersama, surat itu adalah haknya warga. Haknya warga yang selama ini hampir 10 tahun lamanya tidak pernah warga menerima salinan daripada surat-surat jual beli tersebut. Sementara itu, jumlah warga eks-korban lumpur Lapindo yang menempati rumah di perumahan Reno Joyo berjumlah 600 kakak. Mereka berharap pemerintah mau membantu memudahkan proses penerbitan sertifikat tanah rumah mereka sehingga di kemudian hari tidak timbul permasalahan baru. Tim Liputan melaporkan. Demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law di Banyumas, Jawa Tengah berakhir ricuh. Aparat kepolisian terpaksa bubarkan demonstran setelah peringatan batas waktu aturan demo hingga malam hari diabaikan. Aksi demo ratusan mahasiswa dari berbagai elemen dan ormas di depan kantor Bupati dan DPRD Banyumas menolak UU Omnibus Law ini mulai memanas setelah polisi meminta mereka membubarkan diri. Pasalnya para demonstran ini telah melewati batas waktu demo pada pukul 18 sesuai aturan batas waktu yang ditentukan. Namun para demonstran ini tetap melakukan aksinya hingga malam. Permintaan aparat kepolisian agar peserta demo membubarkan diri ternyata tidak digubris oleh para demonstran. Bahkan mereka tetap bertahan di depan pintu gerbang kantor Bupati dan DPRD Banyumas. Ratusan aparat kepolisian dari Polresta Banyumas berpakaian anti huru-hara serta anggota BRIMOB dikerahkan untuk membubarkan massa. Bahkan polisi juga mengerahkan kendaraan water cannon serta pasukan penembak gas air mata. Beberapa kali polisi meminta demonstran untuk membubarkan diri dengan tertib. Bahkan polisi juga memberikan batas waktu hingga pukul 20 kepada para demonstran. Namun ajakan polisi ini tetap ditolak oleh peserta aksi unjuk rasa ini. Polisi pun akhirnya membubarkan paksa demonstran dengan menyemprotkan water cannon.
Kericuhan langsung pecah saat water cannon ini mengarah kepada para demonstran. Karena situasi semakin tak terkendali, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Setelah berhasil bubar, situasi di depan kantor Bupati dan DPRD Banyumas kembali tenang. Pasukan Dalmas dan anti huru-hara pun ditarik menuju halaman kantor Bupati Banyumas. Yang jelas dalam perkap kami pelaksanaan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polres itu sampai jam 6 sore jam 12. Nah itulah. Tapi kita masih kasih kesempatan mereka untuk mengadakan aksi sampai jam 8.00 sehingga pada saat mereka melaksanakan itu kami berpikir bahwa itu akan mengganggu ketertiban umum dan akhirnya sesuai protokol kita lakukan pembubaran terhadap masa unjuk rasa. Beralih ke berita lain, setelah sekian lama proses pembangunan, kini jalur kereta api yang menghubungkan Makassar Parepare telah siap dipergunakan. Jalur perlintasan kereta pun sudah rampung dan telah diuji cobakan. Kelancaran pembangunan jalur kereta dari nol ini tak lepas dari respon positif masyarakat dalam pencanangan pembangunan pemerintah. Rampungnya pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Makassar Parepare mendapat apresiasi tersendiri dari Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Surya Chandra. Surya Chandra yang hadir saat meninjau stasiun kereta api di Kecamatan Taneteri Lau Baru, Sulawesi Selatan. Pembangunan jalur kereta api tujuan Makassar Parepare ini merupakan terobosan baru dan pembangunan jalur kereta ini dimulai dari nol. Namun semua dapat terlaksana dengan lancar tanpa banyak kendala yang berarti. Cepatnya proses dan pembangunan jalur ini tak bisa lepas dari dukungan masyarakat sekitar di sepanjang jalur perlintasan kereta ini. Meski demikian, hingga saat ini diakui masih ada beberapa lahan yang digunakan untuk kawasan perlintasan yang masih dalam batas negosiasi dan belum ada titik kesepakatan. Namun dipastikan semua akan diselesaikan dengan cara mufakat. Selain memajukan dunia perkereta apian di Indonesia, dengan adanya jalur kereta api yang menghubungkan Makassar Parepare ini, tentu akan memudahkan masyarakat di kedua kota tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan tentu akan lebih meningkatkan aktivitas warga di kota terkait. Dengan demikian diharapkan perekonomian warga di kedua kota ini lebih ditingkatkan, lebih baik lagi. Andri dari Baru melaporkan dari Baru, Sulawesi Selatan. Beralih ke berita kriminal, akibat mencoba melawan saat akan ditangkap, pelaku perampasan dengan tega melukai korbannya ditembak polisi. Dalam melakukan aksinya, pelaku memukul kepala korban dengan balok kayu dan kemudian merampas barang milik korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang hasil kejahatan. Inilah pelaku perampasan motor bernama Zaki, warga Keranggan, Mojokerto. Zaki harus menggunakan kursi roda saat dimintai keterangan terkait ulahnya melakukan perampasan motor milik Adin Haryanto, warga Sukodono, Sidoarjo. Pelaku ditangkap polisi 1 hari setelah melakukan aksi perampasan motor di kawasan Pasar Sukodono. Zaki terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas akibat mencoba melawan saat hendak ditangkap. Peristiwa perampasan bermula ketika pelaku bersama korban yang juga temannya sendiri pesta miras. Berdalih minta diantar pulang ke kosannya, pelaku melakukan aksinya. Saat di jalan yang sepi di kawasan Sukodono, pelaku berpura-pura berhenti akan buang air kecil. Setelah berhenti, korban langsung dipukul dan dihantam dengan balok kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian kepalanya. Usai menghajar korban, pelaku langsung membawa motor milik korban. Polisi yang mendapat laporan adanya perampasan motor langsung melakukan pengejaran. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Pacet, Mojokerto. 1 hari kemudian usai melakukan aksinya. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan balok kayu, 1 unit HP dan 1 unit motor sebagai barang bukti. Sudah ada niatan untuk menguasai motor itu dan sejak awal. Ya, sejak awal aku minum, ya sudah ada niatan untuk memiliki barang dari korban. Dan pelaku ini sehari kerja apa nih, Dan? Pengamen, sama-sama pengamen. Artinya tersangka dengan korban kenal? Saling kenal.
Berarti sempat dibawa kabur ya barangnya? Barangnya dibawa kabur ke Mojokerto. Kini pelaku mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapol Resta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dijerat pasal 365 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sedangkan kondisi korban kini sudah membaik dan masih dirawat di rumah sakit. Tim Liputan melaporkan. Masih seputar kriminal, saudara, polisi sektor Dolopo, Madiun, Jawa Timur berhasil menangkap dan mengamankan seorang pria yang tengah mengangkut puluhan batang kayu sono tanpa dokumen yang sah. Pria ini membawa puluhan batang menggunakan truk box milik PT Pos Indonesia. Saat ini polisi masih melakukan pengecekan keterlibatan oknum PT Pos dalam kasus ini. Inilah 22 batang kayu sono yang berhasil diamankan polisi sektor Dolopo, Madiun, Jawa Timur. Kayu ini diangkut menggunakan truk box bertuliskan PT Pos Indonesia. Menurut rencana, kayu senilai 34 juta rupiah lebih ini akan dikirim ke Jepara, Jawa Tengah. Selain menyita kayu dan truk, polisi juga mengamankan pengemudi truk. Dia adalah Zendi Prasetyo, 24 tahun, warga Nganjuk, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan sementara, kayu ini didapatkan dari seorang warga di Desa Dagangan Madiun. Kapolsek Dolopo AKB Sudiono menyatakan bahwa truk yang digunakan bukan milik PT Pos Indonesia. Kami hanya mengamankan untuk sopirnya saja dari sopir truk yang mengangkut ini. Ini kok bisa truk pos ini gimana? Untuk truk memang bertuliskan Pos Indonesia, namun perlu diketahui semuanya bahwa truk ini bukan milik Pos Indonesia. Sudah kita konfirmasi, truk ini adalah milik pribadi, milik saudara Imam dari Surabaya. Karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sah hasil hutan atau SKSHH, maka tersangka bakal dijerat dengan pasal 12 junto pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke berita seputar COVID, saudara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, Suharso Monoarfa, memuji upaya penanganan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Sebelum WHO menyarankan untuk tidak lockdown, Pemda DIY ternyata sudah mencabut aturan lockdown dalam melakukan tracing COVID-19. Apresiasi terhadap upaya penanganan COVID-19 di wilayah daerah istimewa Yogyakarta disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat berkunjung ke Yogyakarta untuk mengikuti rapat koordinasi dengan Gubernur DIY di Gedung Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta. Suharso menilai selama ini kelemahan dalam upaya menghambat penyebaran COVID-19 di Indonesia, terutama terkait persoalan tracing. Dikatakan upaya testing COVID-19 sebaiknya memang harus diikuti pelacakan kontak kasus. Tidak seperti di daerah lain, pelacakan kontak kasus di DIY ternyata dilakukan dengan tanpa melakukan lockdown, namun melalui peningkatan peran masyarakat hingga tingkat pedesaan. Jadi sebelum WHO menyarankan untuk tidak melakukan lockdown, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata sudah tidak melakukan hal tersebut dalam melakukan tracing COVID-19 di wilayahnya. Sementara itu, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang telah mencoba alat deteksi COVID-19 karya UGM Genos menyatakan berharap banyak dengan inovasi baru tersebut. Sultan berharap dengan adanya alat tersebut nantinya upaya penanganan COVID-19 bisa dilakukan dengan lebih cepat dan murah. Genos itu sekarang masih di uji klinis ya, uji klinis, ya, itu kan pakai disebel ya. Ya, harapan saya itu bisa lebih murah ya daripada rapid test, swab PCR, apalagi swab sama PCR kan lebih mahal. Langkah-langkah yang diambil oleh Yogyakarta termasuk hal yang menurut saya patut untuk ditiru. Tadi Bapak Gubernur menjelaskan kepada kami tentang tracing. Kelemahan di dalam hal mengkontain virus ini di Indonesia itu adalah tracing.
Dan tracing itu ternyata sudah didemonstrasikan oleh desa-desa di Yogyakarta tanpa harus melakukan lockdown. Dan kita tahu persis sekarang bahwa WHO justru mensuggest untuk tidak melakukan lockdown. Dan itu telah dibuktikan sendiri oleh Yogyakarta. Jadi tracing saya kira termasuk yang terbaik untuk melakukan tracing itu di Yogyakarta. Menteri PPN Kepala Bappenas menyatakan upaya yang telah dilakukan Pemda DIY bisa diketok tularkan pada Pemda lain di Indonesia karena bisa menghambat penyebaran virus tanpa menghambat pemulihan ekonomi masyarakat di wilayahnya. Apalagi DIY merupakan daerah yang perekonomiannya ditentukan oleh jasa, terutama jasa pariwisata. Trike Desyana melaporkan. Kita beralih ke berita pilkada. Puluhan alat peraga kampanye yang menyerupai bendera merah putih dan berlambang parpol ditertibkan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Bendera terpaksa diturunkan karena dinilai meresahkan masyarakat. Hingga kini belum diketahui pasti pihak yang memasang APK. Inilah alat peraga kampanye yang ditertibkan Polisi Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Ketika alat peraga ini dipasang di sejumlah jalan protokol di kawasan Waru, Sidoarjo. Penertiban dilakukan menyusul adanya laporan warga yang resah dengan adanya alat peraga kampanye yang didesain mirip bendera merah putih. Selain itu, bendera juga diberi gambar lambang salah satu partai politik serta tulisan angka 1 yang merupakan nomor urut salah satu partai. Pemasangan alat peraga kampanye yang menyerupai bendera merah putih ini diduga terkait adanya pilkada di Kabupaten Sidoarjo yang saat ini tengah berlangsung. Menurut Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, pihaknya menyita 20 alat peraga kampanye dan kini diamankan di kantor Satpol PP Sidoarjo. Dilakukan penertiban sekitar wilayah Waru, di mana ada informasi dari masyarakat yang sangat luas, maka kita melakukan penertiban mengingat ya dianggap masyarakat bahwa situ adalah satu bendera merah putih. Ya, di mana bendera merah putih itu ada gambar partainya. Maka itu perlu kita amankan yang pada prinsipnya kita ini amankan untuk tidak berkembang permasalahan-persoalan itu di masyarakat. Dan nanti yang punya kepentingan silakan ambil di kantor Satpol PP. Ya, barang buktinya kita amankan dengan baik. Penurunan APK tersebut dilakukan agar tidak terjadi polemik berkepanjangan karena alat peraga kampanye tersebut mirip bendera merah putih. Hingga saat ini puluhan alat kampanye mirip bendera merah putih masih diamankan di kantor Satpol PP. Tim Liputan melaporkan. Menyikapi pelaksanaan pilkada di wilayahnya yang digelar di masa pandemi, puluhan wartawan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar forum diskusi wartawan bertajuk Pilkada di Masa Pandemi. Akibat perubahan aturan dan masih berlangsungnya pandemi, tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada yang bakal digelar tanggal 9 Desember mendatang terancam turun. Forum diskusi wartawan bertajuk Pilkada di Masa Pandemi ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY, Ahmad Sidki, Komisioner Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY, Sutrisnowati, dan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Karena digelar di masa pandemi, berbagai aturan baru terlihat diterapkan KPU dalam Pilkada 9 Desember mendatang. Tidak diizinkannya lagi bentuk kampanye dengan pengerahan massa dalam bentuk apapun. Sebagai gantinya, para calon bupati dan wakil bupati hanya bisa berkampanye melalui media sosial dan media daring. Namun metode kampanye tersebut hingga kini masih dipertanyakan efektivitasnya oleh berbagai kalangan, karena tidak semua pemilih bisa mengakses media tersebut, baik akibat kendala jaringan, kendala alat, maupun kendala pengetahuan tentang teknologi digital tersebut. Sehingga dikhawatirkan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada mendatang menjadi lebih menurun dibanding pilkada-pilkada sebelumnya. Menyikapi kekhawatiran tersebut, KPU DIY mengaku akan terus meningkatkan sosialisasi terkait pilkada pada masyarakat melalui berbagai media untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat. Selain itu, meski didorong hanya melalui media sosial dan media daring, namun KPU mengizinkan digelarnya kampanye tatap muka
di kawasan-kawasan yang mengalami kendala dalam pelaksanaan kampanye secara daring. Hanya saja untuk mencegah penularan COVID-19, pelaksanaan kampanye tatap muka dibatasi paling banyak hanya 50 orang. Terkait dengan tadi efektivitas kampanye model daring ini, kadang kan tidak semua bisa mengakses untuk model daring ini. Baik ya, jadi memang untuk kampanye pilkada di masa pandemi ini, KPU mendorong ya paslon tim kampanye itu melakukan melalui media sosial dan media daring. Khususnya ini untuk kampanye-kampanye yang tatap muka, pertemuan terbatas, tatap muka, kemudian dialog dan sebagainya. Nah, tetapi apabila memang hal ini tidak memungkinkan dilakukan karena persoalan jaringan internet, ya fasilitas infrastruktur di daerah tersebut, maka nggak masalah dilakukan dengan tatap muka, tetapi dengan catatan pesertanya itu paling banyak 50 orang. KPU DIY sendiri mentargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada mendatang bisa mencapai lebih dari 80%. Namun jika ternyata nantinya tingkat partisipasi turun tajam, bahkan hingga di bawah 50%, sesuai aturan hasil pemilihan tetap dianggap sah. Trike Desiana melaporkan. Menghadapi keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 1 tahun, seorang warga di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memotori rekan-rekannya untuk membuka usaha bersama. Meski berbentuk restoran, di dalamnya juga melayani jasa pesta pernikahan, mulai dari catering, rias pengantin, kesenian, dan lainnya, serta layanan untuk wisatawan. Berita selengkapnya akan kami tayangkan dalam program UMKM Bangkit. Terpuruk akibat pandemi COVID-19 ternyata tidak membuat seorang pengelola UMKM di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi putus asa. Berbekal optimisme, ia pun memotori rekan-rekannya sesama pekerja terdampak COVID-19 untuk membuka usaha bersama berupa restoran. Namun meski berbentuk restoran, di dalamnya juga melayani berbagai usaha lainnya, mulai dari jasa pelaksanaan pesta pernikahan, catering, rias pengantin, kesenian, hingga layanan untuk wisatawan. Di Umbul Martani, Sleman, dengan bergerak bersama seperti ini, mereka berharap bisa membangkitkan kegiatan ekonomi yang cukup kompleks dan pada akhirnya akan membantu mereka lepas dari keterpurukan. Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, yang hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi langkah bersama untuk menghidupkan perekonomian ini. Sri Muslimatun mengajak warga untuk bangkit dan mampu hidup berdampingan dengan COVID-19. Caranya dengan selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak serta meningkatkan imunitas. Bagaimana agar teman-teman itu bisa gabung dengan kami untuk bekerja bersama-sama. Nah, kami coba untuk membuat ini, mudah-mudahan kedepannya nanti bisa berjalan sesuai yang kami harapkan. Tetapi ketika positif COVID, maka kita menjadi tidak produktif minimal selama 14 hari. Oleh karena itu, siapapun kita, jangan sampai positif COVID. Hati-hati, mari kita bersahabat, tidak perlu bermusuhan, karena permusuhan itu hanya akan merugikan. Bersahabat dengan COVID, terus kowe nang kono, aku tak rasa melu-melu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya kira itu, matur nuwun. Diakui akibat pandemi, usaha mereka memang ikut terdampak karena order menjadi macet. Namun mereka optimis aktivitas ekonomi yang mereka jalankan ini akan mampu membantu diri mereka masing-masing untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Trike Desiana melaporkan.
Pandemi COVID-19 ternyata tidak menyisakan cerita menyedihkan. Di Solo, Jawa Tengah, pengrajin minuman herbal justru kebanjiran order sejak Maret silam. Permintaan minuman dari bahan rempah alami justru meningkat. Tak hanya dikirim dalam kota saja, pesanan dikirim ke banyak kota di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Berita selengkapnya kami kemas dalam segmen UMKM Bangkit berikut ini. Inilah aktivitas keseharian Tuti. Setiap pagi, dirinya sibuk memasukkan sejumlah rempah-rempah dalam plastik kecil. Belasan jenis rempah ini nantinya akan dijual sebagai minuman herbal. Tutik menjual 2 jenis minuman herbal alami, masing-masing wedang uwuh dan bir peletok. Kesibukan Tutik ini bukan baru kali ini saja. Rutinitas ini telah ditekuni Tutik sejak 1,5 tahun terakhir. Mengandalkan penjualan lewat online, sedikit demi sedikit membuahkan hasil untuk mengembangkan ekonomi Tutik. Bagi sebagian besar masyarakat, pandemi COVID-19 menjadi badai besar dalam hal ekonomi. Namun itu ternyata tidak berlaku bagi Tutik. Sejak masuk masa pandemi dan lockdown, usaha wedang uwuh ini justru meningkat pesat, hingga berkali-kali lipat dibanding hari biasa. Meski bukan minuman herbal anti-COVID, namun diakui banyak pihak bahwa minuman herbal dari bahan-bahan alami ini kaya manfaat. Selain menghangatkan tubuh, bahan-bahan yang dicampur dalam minuman herbal miliknya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan dijual seharga Rp30.000 untuk satu paket, pundi-pundi rupiah terus dihasilkan Tutik di setiap harinya. Pesanan terus mengalir kepadanya baik dalam kota maupun dari kota-kota besar di seluruh Indonesia. Tak hanya itu saja, produk milik Tuti dengan label Mbok Tuo ini telah dikirim ke sejumlah negara, salah satunya ke Hong Kong dan Thailand. Dampak yang dirasakan kalau pas di awal-awal COVID memang banyak orang yang nyari, karena untuk dibilangnya kan jahe, wedang uwuh kayak gitu untuk imunitas. Omset itu banyak banget. Dikirim ke Hong Kong, ke Taiwan, Berau, Jakarta, Surabaya, Sorong, Lombok, sama sebagian Kalimantan dan Sumatera. Di awal pandemi omset itu sampai 500% meningkatnya. Jadi tetap ada saya cari tenaga. Tak sekedar memikirkan bisnis semata, Tutik pun tak segan untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekannya dengan berbagi resep yang dimilikinya. Meskipun hal itu akan berdampak pada penjualannya, namun tak masalah bagi Tutik. Rezeki sudah ditetapkan oleh Sang Kuasa dan tak mungkin salah alamat. Bagi Tutik, optimis dalam setiap pekerjaan suatu saat pasti akan menghasilkan juga. Tutik sangat bersyukur di tengah pandemi seperti saat ini dan banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, namun justru menjadi berkah bagi dirinya. Tim Liputan melaporkan.